Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tourism Design kelas E3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil P1 kami dengan objek utama raya, rest area, dan resort. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Liza Yunita Permatasari dengan NRP 021, kemudian ada Zahwa Indria Kusuma dengan NRP terakhir 026, ada Indria Hapsari Cahyaning Tias dengan NRP terakhir 069, dan ada Aisyah Alifia Rahmatilla Marsuki dengan NP terakhir 094. Pariwisata merupakan suatu konsep yang multidimensional. Menurut Lelper, dalam hal 2010, sistem pariwisata mencakup perjalanan dan akomodasi sementara bagi wisatawan selama 1 malam atau lebih. Di sini, dengan objek kami Pantai Utama Raya, diarahkan sebagai destinasi wisata pesisir yang mengedepankan potensi alam, kenyamanan pengunjung, serta integrasi dengan nilai-nilai lokal masyarakat. Nah, untuk pemilihan lokus kami, ini didasarkan pada potensi kawasan yang belum dikembangkan secara optimal bagi dari segi fasilitas, pengelolaan ruang, maupun penguatan identitas destinasi. Lalu, di sini kami membawa pendekatan spatial experience dan human behavior untuk meningkatkan kualitas kawasan wisata. Pengalaman ruang terbentuk dari interaksi elemen fisik, lingkungan, dan aktivitas pengguna yang mempengaruhi kenyamanan serta daya tarik destinasi. Di sini ada rumusan pertanyaan kami, yaitu yang pertama, apa yang menjadi daya tarik Utama Raya? Lalu, apa saja fasilitas yang dimiliki oleh Utama Raya? Dan alasan dari pihak Utama Raya mengapa mereka menyediakan fasilitas itu? Lalu yang terakhir, bagaimana hubungan antara penyediaan fasilitas dengan daya tarik wisata dan peningkatan pengalaman pengguna? Baik, selanjutnya adalah tentang site analyze, di mana lokasi utama Raya sendiri itu berada di Jawa Timur, khususnya di kota Situbondo. Utama Raya sendiri eh, memiliki luasan sekitar 5 hektar, dan menurut kumparan 2023, Utama Raya merupakan kawasan rest area yang berkembang menjadi destinasi wisata dengan fasilitas penginapan dan juga rekreasi. Untuk neighborhood konteks di sekitar Utama Raya, itu ada perumahan warga, kantor camat Banyulugur, perumahan PT Purba, gudang proyek, hotel bintang, dan juga ada SDN Banyulugur. Lokasi Utama Raya sendiri cukup jauh dari kawasan wisata karena tidak berada di pusat kota Situbondo, melainkan berada di perbatasan antara Probolinggo dan Situbondo. Untuk size and zoning, di sini ada 3 area. Yang pertama ada beach area, lalu ada rest area, dan juga resort area. Lalu untuk sirkulasinya, dari Utama Raya sendiri bisa dimasuki oleh kendaraan jenis apapun, mulai dari mobil hingga bis. Namun untuk di area resort area, dari pihak Utama Raya sudah menyediakan shuttle untuk berkeliling di sekitar resort area. Untuk climate-nya, cuaca di Utama Raya cukup panas karena daerahnya dekat pesisir, sekitar 29 derajat sampai 32 derajat. Kemudian untuk natural physical and man-made features itu ada di bangunan-bangunannya untuk man-made features-nya, dan natural physicalnya ada pada beach areanya. Untuk utilities and sensory dan juga human cultural, utilitiesnya lebih menyuguhkan pemandangan dari Pantai Utama Raya, dan untuk utilitiesnya banyak banget area duduk dan juga semua fasilitas seperti musola dan juga toilet. Next. Oke, selanjutnya adalah studi pengguna. Di sini dari hasil observasi dan juga wawancara menunjukkan terdapat 4 segmen pengguna utama, yaitu wisatawan, keluarga, rombongan pesantren atau religi, pengguna transit atau rest area, serta wisatawan menginap. Kemudian di sini stakeholdernya yaitu yang pertama dan merupakan inti yaitu pemilik dari Utama Raya itu sendiri yaitu Bapak Haji Taufik. Kemudian di sini ada stakeholder primer yaitu manajer, pengunjung keluarga, karyawan, pelancong transit dan juga pesantren. Kemudian stakeholder sekunder yaitu content creator, puskesmas, PLTU Python, travel atau bis wisata dan juga kepolisian. Semuanya memiliki perannya masing-masing. Berikutnya, Di sini kami juga mendapatkan poin-poin dari SPLT dari objek kami Utama Raya itu. Boleh next, langsung aja. Dan juga kita memetakan problem framing yang dimana poin-poinnya dari adalah problem statement,
customer, business context, dan problem discovery. Selanjutnya kami akan menjelaskan desain manifesto dari masing-masing kita. Bisa di next untuk Liza. Sebelumnya Liza, mohon maaf masih di mute. Mohon maaf. Di sini saya memilih judul yaitu Singgah yang Berkesan, Redesain Lobi Hotel dan Pusat Oleh-oleh Utama Raya Situbondo berbasis identitas lokal dan pengalaman ruang. Desain manifesto ini mengangkat konsep singgah yang berkesan sebagai upaya menghadirkan kembali desain utama Raya Situbondo melalui pengalaman ruang yang hangat, emosional, dan terinspirasi dari karakteristik pesisir. Konsep desain diterjemahkan melalui warna laut dan pasir, material alami, pencahayaan lembut, serta bentuk organik yang terinspirasi dari dinamika laut dan budaya maritim Situbondo. Bisa di next. Baik, di sini adalah desain manifesto saya. Di sini saya menggabungkan spatial experience, human behavior, place attachment, human-centered design, sehingga mempunyai hubungan timbal balik atau dialektika antara aspek-aspek tersebut. Lalu di sini saya menggunakan judul pengembangan destinasi wisata utama raya melalui konsep cottage core coastal dalam menunjang sektor pariwisata dan dialektika spasial dan human behavior. Di sini ada beberapa aspek yaitu cottagecore coastal, spatial experience, dan human behavior-nya. Ada material, palette, natural lighting, furniture, atmosfer, spatial sequence, social engagement, dan aesthetic corner. Untuk statementnya sendiri, di sini saya mempunyai tujuan untuk memperbaiki fungsi ruang, memperkaya nilai estetika dalam ruangan, meningkatkan aspek psikologi sebuah ruangan, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk desain positioningnya ini, saya mengembangkan desain ini diposisikan sebagai destinasi yang lebih berani dan mengusung konsep pedesaan beachside dan punya ciri khas yang unik. Jadi dengan konsep ini, Utama Raya tidak hanya menjual pemandangan laut, tapi juga menawarkan pengalaman ruang yang lebih hangat dan akrab untuk menarik wisatawan yang lebih mencari suasana baru. Next. Selanjutnya di sini saya menjelaskan desain positioning ini untuk menjelaskan untuk apa yang saya ingin buat untuk tempat terpilih yaitu rest area. Dari situ juga saya menjelaskan pilar positioning design yaitu ada 5 poin, ada restoratif, experiential atau spatial experience, behavior responsive, intuitive and informative, dan inklusif. Dari situ keluar brainstorming untuk judul perancangan. Dari 3 cabang itu ada topik perancangannya, area terpilih, dan pengguna. Dari situ dijabarkan masalah-masalah dan fungsi-fungsi ruangannya, menghasilkan judul pengembangan desain interior rest area utama raya dengan pendekatan human behavior dan spatial experience dengan mewujudkan restoratif public area. Dan lanjut dengan tim metodenya, itu juga dijelaskan juga dari objeknya untuk memperjelas sirkulasi restoratif area untuk zoning experience dan natural element. Dan spatial experience itu juga dari wayfinding sama permainan atmosfer. Di bagian kanan itu menjelaskan lebih ke mood board-nya. Di lantai 1 akan dibagi zoningnya per area jadi ada 3. Child play area, social area, dan calm zone. Yang lantai kedua akan difungsikan menjadi tempat makan untuk rombongan. Bisa di next untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain manifesto saya, di mana desain ini menggunakan pendekatan pada human behavior dan juga spatial experience, yang di mana fokus utamanya itu ada pada usernya. Di sini konsepnya menggabungkan fungsi transit dan juga leisure dengan membawakan konsep coastal placemaking identity dengan mencoba mengimplementasikan budaya lokal dari Situbondo itu sendiri. Selanjutnya di sini ada framework saya, di mana saya bisa menemukan judul perancangan saya. Saya mengambil analisis dari analisis lokasi, studi pengguna, stakeholder, dan juga key finding dan problem framing. Dari situ saya mendapatkan judul perancangan yaitu perancangan Hotel Utama Raya Situbondo sebagai kota pesisir dengan pendekatan human behavior untuk meningkatkan kualitas spatial experience yang responsif terhadap lingkungan.
dari situ saya mendapatkan 5 konsep utama, yaitu climate responsive design dengan ada vegetasi dan juga secondary skin. Lalu ada interactive and informative experience design, itu desainnya lebih informatif dan juga meningkatkan experience dari penggunanya. Lalu ada adaptive master planning design, di mana untuk area zoning dan juga planning dari area tersebut dibuat lebih adaptif. Lalu ada coastal placemaking identity, mengambil tema dari budaya lokal Situbondo, yaitu batik dan juga pesisir. Lalu yang terakhir inclusive gender sensitive design. Dan di sebelah kanan ada mood board saya. Itu yang sebelah kiri adalah bagian luar atau fasad dari gedung hotel, dan bagian kanan adalah bagian interior dari kamar hotel itu sendiri yang mengarah ke coastal vibes. Bisa di next. Berikut untuk link dari presentasi kami. Bisa di next. Baik, terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.